إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Hadirin kiram, Ketua Yayasan Darul Muqarrabin Al-Islamiyah, hadirin kiram, kepala sekolah SDIT Darul Muqarrabin, hadirin kiram, founder Fabiza, Ummu Fabiza, nama aslinya dia ditutupin nggak tahu siapa, susah banyak. Ya, alhamdulillah pada hari ini adalah hari yang pastinya mudah-mudahan Allah limpahkan penuh dengan keberkahan, penuh dengan ridha dan rahmatnya kepada kita semua. Pada hari ini kita bersinergi ya dengan Fabiza. Tadi di awal oleh komite disampaikan, mudah-mudahan jangan pertama dan terakhir, tetapi ada kelanjutan berikutnya. Ya, mudah-mudahan ini adalah keberkahan untuk kita semua. Ketika kita berkumpul dalam kebaikan, seperti apapun bentuknya, ibaratnya ya, karena kita tujuannya sama, dimardhatillah, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kebahagiaan bagi kami bisa dakwah bersama ya, dalam bentuk yang memang pastinya perbedaan itu banyak, Bu. Ya, kenapa? Karena ibu-ibu ya, mungkin bagi sebagian, oh apa sih Masaudan gitu ya. Mungkin juga apa ya namanya, seperti apa sih ya. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan bahwa kita mengenal ya dengan Masaudan itu, Masya Allah, ini adalah zikir-zikir yang luar biasa, pastinya untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, saya nggak tahu kalau samping beliau, nggak tahu kenapa. Jadi justru kami yang bisa bersyukur telah pertemukan dengan orang-orang baik, di mana Allah sudah menjatuhkan kita sejatuh-jatuhnya. Beliau berdua orang tua kami menyemangati kami karena dakwah itu memang tak mudah, banyak kita ikunya. Nah, beliau berdua senior kami, gandeng tangan kami, meluk kami untuk ayo kita dakwah bersama. Karena tujuan kita sama, buat cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kami alhamdulillah terima kasih dikasih tempat hari ini bisa bersinergi dengan komite dan pemirsa. Kami yang bersyukur. Tahu, saya setiap berbarengan dengan beliau tuh entah susah kalau untuk apa ya namanya. Alhamdulillah Ibu, bersyukur kita dikelilingi orang-orang baik. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Bagaimana kita bisa menyayangi anak-anak kesayangan Rasulullah? Beliau Masya Allah, perjuangan yang luar biasa, nggak kenal lelah, terus berbuat kebaikan. Mungkin kalau ke saya ada batasannya, kalau beliau itu tanpa batas. Ya, Insya Allah, alhamdulillah ya kita bersama. Kalau berkaitan dengan Rasulullah, ya Allah ya Rabb, kayaknya kita tuh pengen terus berkumpul, terus bersama ya dalam kebaikan. Karena nangis ya. Karena apa ya Bu? Ya Allah ya Allah, namanya perjuangan kita mah berjuang tuh ya. Sekarang Ibu ada suguhan makanan, ada minum ya, walaupun gak seberapa. Kebayang Bu zamannya Rasulullah dakwah
bukannya diterima, bukannya disuguhi, tapi Rasulullah itu malah dilempari. Segitu kekasih Allah. Lah kita Bu, ya kita mah belum jadi kekasih Allah. Terkadang ada orang yang gak suka sama kita, kita langsung cepat kecewa, cepat sedih, ya cepat galau. Padahal Rasulullah sebegitu luar biasanya. Rasulullah dakwahnya ya bukan seperti sekarang kita, ya kita mah sekarang disambut, disiapin tempat dan lain sebagainya. Maka kita bersama-sama menjunjung tinggi ya dengan merdeka ini, ya Indonesia itu merdeka Bu secara lahiriah. Saya bilang secara lahiriah. Kenapa? Karena hakikatnya darah ruhani kita. Sudahkah kita memerdekakan diri kita untuk bisa dekat dengan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kalau lihat ya mungkin perjuangan para pahlawan ya sampai dengan gugur untuk bagaimana merdeka Indonesia ini, Rasulullah lebih berat lagi. Ruhaninya beliau, ya jasadiahnya beliau, bagaimana setiap detiknya, setiap menitnya, bahkan sampai akhir hayatnya yang dipikirkannya ummati, ummati. Kalau kita Bu, kira-kira Bu, Rasulullah yang memikirkan kita, kita sudah sampai di mana memikirkan Rasulullah? Contohnya gini Bu, ketika ada orang yang nolong kita, orang yang baik sama kita, terus memikirkan kita, kira-kira nih balasan kita seperti apa? Halo Bu, biasanya kan ibu mau pergi, ingat si ibu ini baik banget, ya kan? Mau apa? Ingat si ibu ini baik banget, ya. Pasti kita terpikirkan ingin doain, ingin ngasih sesuatu dan lain sebagainya, betul? Kalau manusia biasa ada batasannya ngasihnya, ya. Ngasih sekarang, bulan sekarang belum tentu bulan besok ngasih, ya nggak Bu? Ya. Tahun ini ngasih belum tentu tahun depan ngasih, hari ini ngasih belum tentu hari besok ngasih. Ya, kalau manusia, tetapi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perjuangannya memerdekakan kita dari umat yang jahil, dari umat yang bodoh, minaz zulumati ilan nur, dari mulai kegelapan hingga saat ini terang benderang. Walaupun Rasulullah nggak pernah sampai ke Cilengsi, tapi Rasulullah risalahnya sampai kepada kita. Maka kita bersyukur bagaimana diri kita terus memajukan, ya, memajukan umatnya Rasulullah, bagaimana mengkader-kader umatnya Rasulullah hingga akhir hayat kita insya Allah. Terkhusus Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian. Dakwah yang paling utama memang dakwah kepada diri kita sendiri Bu. Utama itu dakwah kepada siapa? Kita. Ya, sok coba Bu, ibu lagi ngantuk malam-malam nih, ya, dakwahin kita. Ayo bangun malam nih, ibaratnya ya, yuk bangun malam nih, ngaji malam nih, bangun tahajud dan lain sebagainya, dakwahin kita. Kira-kira gampang nggak Bu? Ya, dakwah kepada diri sendiri itu lebih sulit dibanding kita ceramah ke anak kita. Ya, nah, ayo dong ngaji nah, ayo dong nah belajar nah. Tapi dakwah untuk diri kita, contohnya lagi, kita sholat tepat waktu sudah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata ibu dalam hati, bentar dulu baru dia pulang pengajian, capek. Tapi dalam satu sisi diri kita, kan ini amalan yang terbaik, amalan yang dicintai oleh Allah. Kira-kira Bu yang menang yang mana Bu? Yang kedua. Ya, ini kita dakwah kepada kita dulu. Ya, dakwah kepada kita, ngomong kepada anak itu mudah. Kayak saya ngomong sama ibu-ibu gampang ibaratnya ya. Tapi dakwah kepada diri sendiri kadang kalau saya Bu, yang paling utama kalau lagi males-males. Saya lagi ngalas ngapain aja, ya yang saya paling utama, saya langsung merinding gini, apa tuh merinding? Saya langsung merinding
kalau ingat malaikat akan menjemput saya. Itu pemacu saya. Jadi saya kalau lagi ngapain ya, saya lagi malas, contohnya lagi tidur yang ya mungkin contohnya udah mulai agak bangun, tak malas lagi, saya pikir saya takut gak bangun lagi kalau gitu. Takut malaikat menjemput saya. Kalau lagi malas lagi ya ntar dulu bilang sholat ntar dulu, takut malaikat menjemput saya. Coba kalau lagi ntar dulu. Tadi doa kita bihusnul khatimah, dipanjatkan terus menerus. Ingin husnul khatimah, baik itu ya, baik itu harus dilatih. Nggak bisa tiba-tiba baik. Akhir ujungnya, ending ujungnya ya ketika di endingnya itu baik atau tidaknya itu tergantung latihan kita. Ini tim Abdullah ini bisa mahir seperti ini, kok bisa ya kuatnya lama ya. Dari jam berapa tadi? Dari jam berapa ya? Jam 9 ya. Kalau tidak salah jam 9 lewat lah ya. Sampai dengan barusan, sampai dengan jam setengah 11 coba ibu mukulin begini. Terus kuat nggak? Belum tentu ya. Tapi karena latihan terus, ya kan? Bisa kuat setengahnya. Saya aja kemarin ya ajarin anak-anak sebentar doang ya. Ini langsung begini kapalan. Karena lama nggak pernah megang. Ini coba sejam lah, sejam. Masya Allah luar biasa. Nah, satu latihan itu perlu. Kebaikan itu perlu dilatih. Untuk apa? Memerdekakan diri kita, ruhani kita biar merdeka. Sekarang Indonesia betul merdeka. Di Palestina secara rohani tidak merdeka, secara lahiriah maaf, belum merdeka di Palestina. Masya Allah Bu, lihatnya anak-anak yang busuk lapar, yang kakinya nggak ada, tangannya nggak ada. Mereka secara lahiriah belum merdeka, tetapi ruhani mereka, Masya Allah. Ruhani mereka sebegitu cintanya kepada Allah, sebegitu siapnya ingin menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak peduli orang lain nggak ada. Gak peduli orang tua nggak ada, tetapi mereka tetap yang dikumandangkan dalam lisannya Allah, Allah, Allah. Nah kita Bu, sambil tiduran santai ya, ibu tiduran ada nggak Bu? Ada ada kekhawatiran yang lagi tidur tiba-tiba ada bom? Nggak ada. Ya, nggak ada, kita lagi tiduran santai ya. Sekarang aja pulang pengajian kita, pengajian bisa tenang ya. Kalau anak-anak di Palestina ya, baru juga mengatakan aduna tufuri ya, berikan masa kecilku baru beberapa menit udah celuk ya sana Masya Allah ya. 2 tahun ya, 2 tahun lebih Palestina terus dijajah terus sampai dengan ada ya. Kita Bu di sini yang sudah merdeka, sholatnya tenang ya, mau ngaji tenang, mau ngapain aja kita tenang, tinggal bagaimana memerdekakan ruhani kita. Sudahkah kita semakin dekatkah dengan Allah, semakin cintakah kita kepada Rasulullah, semakin kita terus ingin lebih berdekatan lagi dengan Allah, karena tujuan kita adalah limarudhatillah, untuk mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kembali lagi ke ayat anfusakum, jagalah diri kalian. Jadi yang utama adalah ibda binafsi, mulai dari diri kita. Ya, kadang saya aja Bu ya sama anak-anak di kelas, karena saya sekarang tuh lagi pegang kelas 1. Saya kembali ke 12 tahun yang lalu. Ya 13 tahun yang lalu saya pegang kelas 1. Sampai anak SMP bertanya, "Umi beneran nih pegang kelas 1?" Takut aura saya di SMP terbawa ke anak kelas 1 kayaknya. Ya, takutnya begitu. Padahal saya 12 tahun yang lalu ketika merintis sekolah ini ya, saya pegang kelas 1 memang Masya Allah ya. Di situ ternyata ketika melihat ya, anak-anak tuh sebegitu mudahnya mengikuti, sebegitu mudahnya mereka untuk meniru. Ya, jadi kalau untuk dakwah kepada anak, kita tuh betul-betul role modelnya, kita tuh betul-betul bintang filmnya. Pastilah anak-anak kelas 1 pasti cerita sama anaknya di rumah tuh, Umi begini, kalau ini dan lain sebagainya itu pasti. Ya, Masya Allah. Jadi berbeda dengan saya dengan kelas 9.
masuk kanan, keluar kiri, masuk kanan, keluar kiri. Yang nyerapnya atau berapa persen? Ya, kalau makanya saya kadang sekarang lebih enjoy dengan kelas 1. Kenapa? Saya istirahat aja nggak istirahat. Dari pagi sampai anak-anak SMP aja. Umi jadwal di SMP. Oh iya bener. Saking senang kenapa? Karena ada bekas. Makanya Bu nikmati dengan anak-anak itu. Ya nikmati dengan saat bersama dengan anak-anak itu nikmati. Karena saya pun melihat proses anak-anak ya. Sekarang tuh sekitar 3 pekan lah, 3 pekan dengan anak-anak ya. Masya Allah ketika lihat anak, padahal kita baru kasih tahu wudhu itu angkat ya kakinya gitu ya, bukan kakinya diangkat, maaf salah, celananya gitu ya, celananya diangkat ya, rambutnya rambutnya biar bagaimana biar benar ketika sholat tangannya ya dari sebagainya. Masya Allah itu ternyata betul-betul nempel bagus kita tidak dinasih dari kita dulu, dari kita ya. Anak-anak tuh Masya Allah Bu, seperti halnya tadi slam, saya bukan kertas yang masuk lagi slam. Kalau slam dibentuk apapun bisa ya. Ibu tahu slam kan? Alhamdulillah saya ya, seperti halnya slam, mau dimasukin ke bentuk apapun dia akan sama ya, akan sama bentuknya. Kita gampang ya, bentuknya tuh gampang. Jadi Masya Allah ketika diri kita di rumah ya, kita merdekakan diri kita dengan anak-anak itu. Bagaimana? Kenal dengan Allah, kenal dengan Allah. Anak tuh nggak bisa kita takut-takutin. Pernah saya satu hari Bu, nah kalau nggak sholat itu nanti gitu kan, nanti kamu tuh dimakan ular sakor dulu. Kita sampai bikinin guru, ternyata apa setiap sekarang Umi nih ular sakornya atau pasal ceritanya gitu kan. Jadi anak-anak malah bikin bercandaan gitu. Ternyata kalau ditakut-takutin itu anak berbeda Bu. Maksudnya saya itu biar oh iya nanti loh gitu dengan apa ya namanya, dengan cerita gitu. Ternyata anak tuh gak bisa. Jangan sampai dengan banyak yang rasa takut. Kenapa? Karena ibadah itu dengan cinta. Ya, tetapi berbeda dengan saya bilang, nah nanti tuh kalau di surga tuh kamu belum bilang apa-apa aja udah ada. Emang iya nih, nanti ada pizza nggak? Iya ada. Nih nanti ada donat nggak? Ada. Jangankan donat, saya bilang gitu. Makanan apapun bisa. Emang iya, benar. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Sampai katakan dulu, nih itu telinga nggak sakit dengan anak-anak teriak sholat. Alhamdulillah. Jadi ketika mereka dengan cinta, dengan senang ya, mereka itu akan lebih cepat. Maka kita ya, dan yang paling utama itu akan meniru, melihat ya, melihat dan merasakan, nanti mereka akan meniru. Jadi kalau kita minta anak-anak rajin sholat, anak-anak minta rajin ngaji, kalau kitanya belum pakai mukena biar rajin sholat, kalau kitanya belum pegang Quran untuk anak ngaji, itu susah. Ya, apalagi anak-anak yang sudah dewasa, sudah balik, yang dewasa balik lah, sudah di atas balik itu sekitar 9 tahun ke atas, itu berbeda. Itu betul-betul pure contoh pun belum tentu cepat, contoh pun ya. Maka kita bismillah Bu, niatkan memperbaiki diri kita, insya Allah hasilnya untuk kita dan anak-anak dan keluarga kita, biar kita sesuai wa ahlikum nar. Jangan sampai kita berkumpul di dunia hanya sebatas di dunia saja, tetapi kita berkumpulnya sampai dengan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa kita punya anak kalau kita berpisah nanti? Buat apa kita punya saudara kalau nanti berpisah di akhirat? Ya, maka kita Masya Allah, Alhamdulillah pada hari ini doa yang luar biasa sudah dipanjatkan ya, dari awal hingga barusan. Mudah-mudahan ini Allah kabulkan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka Bu, insya Allah terus kita berusaha bagaimana diri kita jangan sampai terbelenggu ya, terbelenggu mau apapun itu, terkhusus dalam memerdekakan diri sendiri. Bu, biasanya nih ibu lebih senang tiduran lama di depan HP atau lebih senang baca Quran yang lama? Jujur gak ya?
Ya, itu kayaknya sudah apa ya namanya? Sudah, masya Allah Bu, di depan HP Ibu 5 menit yang bakal berasa, saya yakin. So, coba Ibu cuma scroll, awalnya mau lihat WA, ya kan Bu, lewat WA. Lihat, ada status ini nih, lihat status. Lihat, ada yang update-nya statusnya tentang TikTok, maju lagi. Padahal tadi awalnya takutnya ada WA, satu kuncinya. Takut ada, jadinya kemana-mana, betul nggak Bu? Tapi niatnya mau baca Quran, ya, udah niatnya mau baca Quran nih. Ibu niatnya baca Quran, sudah bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya jauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, baru mulai sehalaman. Niatnya mau 1 juz nih. Setengah juz kok mulai berbayang nih ini mata. Atau mulai setengah, atau baru 1 halaman nih, 1 lembar. Telepon ada. Bu, kira-kira betah yang mana Bu? Punten Bu, kenapa pegang HP Ibu bisa betah lama? Bu, Ibu pegang HP kenapa betah lama Bu? Ibu ingat gak dulu lagi kecil, Ibu kalau lagi makan banyak nih anak kita tau gak? Anak kita makan nambah banyak terus. Ya nambah terus, mau nambah lagi mana? Kamu baca doa gak sih makannya? Ada yang begitu Bu? Iya betul. Jangan-jangan makan kamu ditemenin setan. Ya betul. Mungkin kalau kita lagi megang HP lama, itu Ibu lupa kita baca doa. Iya nggak Bu? Ya, makan aja tadi kita kadang bertanya kenapa kok makan bisa lama? Ya, makannya kok lama banget, banyak banget. Karena biasanya gitu kan orang tua kita ataupun kita sama anak kita, kamu udah lupa kayak udah baca doa. Oh iya mah, bismillahirrahmanirrahim, baru 2 suap udah kenyang. Ya kan? Biasanya kan begitu. Tapi kalau makannya nggak pakai doa, ya nggak pakai basmalah, nggak pakai a'udzu, ya itu biasanya kuat banyak. Begitupun ketika kita pegang HP Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang begitu? Kagak. Jangan jujur-jujur baca juga. Ya Allah Bu, itu mungkin sekarang mah apa yang mau kita sentuh, apa yang kita pegang, apa yang kita lihat, minta perlindungan sama Allah. Ya Bu ya. Ya, siap Bu. Ibu mau marahin anak, doa dulu, yakin nggak jadi mah. Ya kan saking keselnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nggak jadi. Ya, anaknya baru pergi kok. Ya, kita baca doa dulu. Kenapa? Biar Allah ridho. Apa yang kita sentuh, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan, tujuan kita limarudhatillah. Biar Allah ridho sama kita. Ya, khawatir saat apa yang kita pegang, apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan ternyata sia-sia saja. Alhamdulillah. Ya, minimal itu tadi Bu. Ibu kalau bisa lagi tambahin dengan wudu. Kalau bisa lagi tambahin wudu. Kayaknya pegang HP baca doa wudu dulu bakal jadi kita pegang HP-nya. Sayang banget udah wudu ya pegang HP ibaratnya ini ya. Kecuali kalau kita baca Qurannya di HP silahkan. Insyaallah Bu, bismillah. Saya sudah berusaha mencoba Bu. Coba ini mah testimoni ya. Jadi kalau kita baca doa dulu, baca bismillah dulu, insya Allah ibu nggak bakal kuat lebih dari setengah jam. Nggak bakal kuat. Saya aku yakin. Ya, itu kalau saya tuh langsung pusing, kepala saya sakit. Saya kepala tuh sakit. Kalau di depan HP lagi ngerjain, padahal di depan HP saya memang ngerjain yang lagi ada bikin konten, bikin ada kerjaan yang memang saya harus kerjain di HP. Itu saya pasti kepala saya sakit. Nah Pak, alhamdulillah Allah ingatkan. Tapi itu kan? Nah.
Baik, sekarang ibu-ibu khusus orang tua kelas 1, kalau saya WA itu kapan dijawabnya? Mohon maaf. Nah mungkin saya terkadang begitu, sudah numpuk gitu, ada banyak banget. Karena saya kadang seperti ini. Jadi apa ya namanya? Saya memang sedang berusaha, kenapa? Alhamdulillah anak-anak saya, khusus yang kecil ya, kalau yang sudah dewasa mereka sudah punya tanggung jawab sendiri. Yang kecil ya, yang kecil itu yang kelas 2 sama yang lagi TK, alhamdulillah Bu, dia megang HP itu hanya sebatas lihat fotonya anak-anak, jadi foto mereka udah tahu. Kalau bapaknya ngasih, udah lihat ada saya langsung lemparin itu HP. Ya kenapa? Karena kita pun memang nggak pernah megang. Ya jadi nggak yang lama di depan HP, bismillah. Jadi insya Allah memang kita adalah contoh bagi anak-anak kita adalah role model bagi anak-anak kita. Ibaratnya anak itu mau dibentuk seperti apa? Ya, anak itu mau dipakai, mau dijadikan seperti apa? Karena saya testimoni guru satu kemarin kelas 8 sekarang. Tadinya kan dia tuh bagus, kan saya dia bagus sih hafalannya. Dia tuh sifatnya beda, bagus lah saya. Kamu nggak pegang HP? Enggak, Mi, HP saya rusak. HP saya rusak. Ya, alhamdulillah. Beda dalam setoran. Yang ketika saya kasih target dia langsung cepat. Sekarang saya tanya, kamu sekarang megang HP? Oh, kok tahu? Udah berbeda. Tahu kemarin kamu udah bagus. Jadi progresnya itu bagus. Progresnya dari sikap, dari ucapan, dari semangat itu beda, Bu. Bagus. Masa? Emang kenapa? Saya bilang, kamu pegang HP punya siapa? Punya ayah. Udah dilempar sih, udah hancur, tadi masih jadi pakai. Ya, udah sampai dilempar Ibu sama itu tadi. Ternyata betul-betul merusak HP itu, ya. Jadi nggak ada yang apa yang bikin cerdas kalau tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal. Apalagi anak-anak yang belum tanggung jawabnya belum bisa maksimal. Makanya di sini alhamdulillah ya, anak-anak kan pagi sampai dengan jam 4 nggak megang HP loh. Ya dari jam 4 sampai dengan ngaji baru tuh anak-anak ya, sampai ada yang lupa makan, Gami aku nggak makan, ada yang di rumah tiduran doang, yakin tiduran sambil pegang HP, iya ketawa, tapi lupa makan di sini, ini pusing ada obatnya, oh kenapa? Belum makan, ya belum makannya tadi karena tiduran di rumah nggak pegang HP, nggak sempet nggak inget makan, kenapa? Karena berangkat lagi sebelum maghrib udah nyampe sini, udah harus ngaji, walaupun bawa HP itu udah nggak boleh ada yang pegang HP. Ya, alhamdulillah Bu. Di situ ya anak-anak kita kurangi. Bukan berarti melarang anak-anak beda, tapi kita harus membatasi ya. Biar kita tuh anak-anak bisa lebih komunikasinya lebih bagus, sikapnya lebih bagus, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa masuk insya Allah ya. Jadi kita mudah-mudahan ini adalah amanah kita semuanya ya. Kita bisa menjadikan anak-anak itu jangan sampai diperbudak. Karena banyak keluhannya ya orang tua, Mi tolong dong kalau anak-anak ingetin ya katanya. Kenapa? Karena kalau dibilangin sama ibunya, terus anak SMP ya, kalau ibunya nyuruh sholat duha aja katanya, entar dulu, bila dapat telepon dari temannya langsung berangkat. Itu Bu. Jadi kita memang harus kerjasama. Mau di sekolah, mau di rumah, ya sebagus apapun program sekolah, sebagus apapun kita di luaran dari sana, tetap anak-anak itu adalah fondasinya dari rumah. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya Allah bimbing, Allah arahkan kita agar kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, pasti yang mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadin ya wali kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak perlu sudah siap? Harus siap. Sudah siap ya. Berarti doorpress dulu deh. Ada berapa doorpressnya? Udah dulu ya, siap. Tadi doorpress dulu deh sekalian. Bun, mau dari tim Hadro boleh, mau dari sini boleh. Doa disebutkan doa tadi yang ada di dalam bahasa Undan. 3 aja minimalnya.
Husnul khotimah. Terus jangan gabungan tapi pencet tiga nih, sebutkan tiga. Mau nyontek katanya. Udah ayat tadi bukan itu berulang-ulang ya, berulang-ulang, doa terus berulang-ulang. Husnul khotimah terus? Iya, terus? Keluarga sakinah pada warahmah. Oke lah, pokoknya mah itu pasti boleh. Boleh dikasih. Ya bismillah berkah lah ya. Mangga dari tim terus ya pun. Ini bebas kok, bebas tenang. Bebas tenang. Kan saya bilang boleh. Ya. Ini kasih pertanyaan saya boleh. Boleh. Kasih lah harus. Bukan ngasih pertanyaan, dapat konfirmasi. Si pertanyaan dulu, Mi. Boleh. Ayo, Mi, kasih. Biasanya harga bakso dan ini dibaca oleh para masyayikh dan alim ulama pada hari apa, Bu? Coba sebutkan doanya. Allahumma ya. Artinya Allahumma ya kafiyal bala ifinal bala qabla nuzulihim ya sama Allah. Apa? Artinya separuh berarti ya? Berarti ya? Kasih Bu. Allah lindungi kita ya dari bala bencana sebelum turun dari langit. Ayo, mangga. Lagi, Mi. Ada berapa sih? Ada berapa sih? Ada 14, Mi. Banyak, Mi. Ada 14. Ayo. Yang bikin kita bersaudara siapa? Saya siapa depannya makanya dong. Ya masya Allah berjaya cantik. Sahibatul min garab yang pakai kacamata. Jabat diri. Boleh maju, Bun. Maaf, komitenya ini ketua komitenya lagi cedera. Jadi nggak bisa jalan. Doain biar cepat sehat dari masuk komitenya. Ya. Bu, di salah satu hadis yang kita baca itu ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Seorang muslim belum disebut sebagai seorang muslim jika belum berdoa ini. Tadi saya bilang ayo sama-sama. Dalam salah satu hadis dikatakan belum seorang muslim disebut sebagai seorang muslim jika belum berdoa ini yang kali kita baca. Tadi kan saya sempat bilang ayo sama-sama. Apa tuh yang disampaikan Nabi itu? Bu, belum disebut seorang muslim kalau belum baca doa ini. Itu muslim bukan? Jangan kalau pernah dibaca di doa ini. Apa Bu? Ya. Yang tadi dibaca sama Ibu Yana. Tinggal duit aja tak tahu. Ya kan, ya Rahim, ya Rahim, Ibu Muslim baca itu doa buat muka dan doa buat seluruh umatmu. Berarti nggak dapat berapa buat saya. Oh, katanya belakang saya udah jawab Bu. Nih yang pakai kacamata, masya Allah. Itu kasihan itu. Udah, Bebas, Umi mau ngasih mana boleh? Ini belum siap juga pakai dapur. Sampai nggak fokus tadi ngaji ya Allah. Udah siap ya? Ya, dompetnya dia keluar. Tadi absen pertamanya dia tuh, absen pertama. 2 pertama.
Oh jangan komite, setelah komite lah. Ya Allah, Ya ini nggak absen, gimana? Absen. Ada absen. Berarti lihat teman. Jangan komite. Nggak aci kalau komite. Ada Habibie nggak katanya? Keberapa? Itu setelah Mayuna siapa? Terus enam ke bawah ya ada siapa? Itu komite juga. Habibie. Boleh diambil aja, maaf ya. Kalau komite tolong bantuin dong, kasihan buku kutut. Ini gini tolong bantuin. Ya jangan dilihat ini ya, insya Allah berkahnya ya. Terus masih ada berapa lagi? Masih ada 10 kali ya? Oh iya, ada Quran 2 kita. Ayo. Bu, tadi ketika pembukaan yang tadi dibacakan doa tolak bala dan musibah, dibacanya berapa kali? Jangan Ayo. Ayo. Itu pakai baju dan jilbab hijau ini tadi yang jawab. Mohon maaf, itu yang baju jilbab hijau ya. Iya. Mana Bu? Kamarnya saya lupa. Akan mohon maaf. Akan berkah-berkah. Ya. Ayo Bu, minta satu sih sebagai madrah ya daripada diamuk Bu saya Bu. Ketika kita minta sama bapaknya Sayyidatuna Fatimah, itu berapa kali disebutnya? Tiga nih. ya dapat. Satu satu Bu, yang satu kecamatan. Yang terakhir Ayo, tadi ayat yang ku anfusakum wa ahlikum naro ada dalam surah apa? At-Tahrim. At-Tahrim ada dua nih. Ya, At-Tahrim kita lengkap. Dua gitu. dua. Ya, alhamdulillah. Dan cepetan sih, berapa lagi? 5 lagi. Lagi nih. Setiap Selasa berapa Bu diadakan besar dan 1/4. Ini kalau duluan deh. Selasa pertama dan keempat. Yang kanan ini ada yang kanan ya Mi. Yang belakang jangan ngumpet. Ayo bunyi. Yang susah-susah dia terima hadrohim. Di dalam hadroh Al-Quran itu ada ayat Al-Quran itu surat apa? Loh, katanya. Aku aja suka baca. Surat apa tuh? Contek buka. Katanya yang susah. Ayo sering dibaca. Baru ngeh dia. Enggak, itu baru ngeh. 5, 4, 3. Ayo. 2. Itu tadi ayat yang dibaca di depan. PR, biar ini jangan dijawab. Sering baca. Lanjut. Gak ada nih. 4 lagi. Oke. Kepanjangan JMF apa? Saya hadroh. Kepanjangan JMF.
Nggak boleh katanya. Bu, yang di belakang ada aja ya, Beb. Jadi satu menghamba Pak Biza dan Mama Rashid. Masih ada? Tiga lagi. Ayo sebentar. Oke, Bu. Ibu, yang tadi saya sampaikan deh dapat apa? Coba dia bisa bawa balik. Ya, boleh. Apa aja? Pokoknya yang masuk ke telinga Ibu. Ya, siapa? Oke. Iya, terus. Ada lagi? Boleh, boleh. Ya dulu, ada. Mama. Kita harus langsung berwudu soalnya tidak boleh tunda-tunda. Iya. Alhamdulillah. Terus ada lagi? Kita harus mengajarkan yang baik-baik pada anak kita karena anak kita melihat pada ibunya. Iya. Ada lagi? Banyak sih. Sejarah. Bu, yang pertama tadi kan nggak baca tahu. Baca tahu. Iya. Gini itu yang. Oke. Iya. Ada yang menambahin? Ada yang menambahin? Ya, boleh. Pakai mic aja, maaf. Boleh di maaf. Maafin. Beribadah itu harus dengan cinta. Iya. Terus lagi? Ayo. Berdakwah pada orang itu harus berdakwah untuk diri sendiri. Iya. Oke, boleh. Itu tadi yang belakang lagi. Tambahin lagi belakang. Ya, guys. Nikmati kebersamaan dengan anak. Contoh dari kita sendiri, jangan menyuruh anak berbuat baik. Contoh ngaji atau sholat kitanya diam saja, tidak boleh. Iya. Siap, boleh. Ya. Harus dicontohi dengan kita, jangan terlalu memegang HP dan jangan. Iya. Mati ya? Habis. Dah, habis baterainya. Enggak, baterai ini. Itunya longgar. Alhamdulillah ya Bun, berkahnya saja mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya, dan juga intinya mah kebersamaan kita dalam kebaikan mudah-mudahan ini bisa menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita bisa terus bersama dalam kebaikan dan mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والاستقامة والمخلصين والصابرين والشاكرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا انزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعتصموا بحبل الله والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, mungkin satu lagi yang mau doa terkhusus, insyaallah mudah-mudahan ini tinggal beberapa langkah lagi kami untuk perluasan di Darul Muqarrabin. Ya, mohon doanya dari semuanya jemaah, mau jemaah Majelis Taklim JMF ataupun semuanya wali santri, mohon doanya kami mudah-mudahan bisa memfasilitasi yang terbaik untuk anak-anak ya. Mudah-mudahan anak-anak yang sedang berusaha menjadi muqarrabin, mudah-mudahan Allah senantiasa dimudahkan segala urusannya, baik dari izin perizinannya ataupun pembelian tanahnya ataupun pembangunannya dan sebagainya, semua urusannya mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah limpahkan keberkahan. Ada hal ini yang wali kulniyatin sholihah diberkati wa karamatin syamat sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Ya, terima kasih, mohon maaf pastinya ada salahnya, ada kurangnya, dan juga dari kami ya terkhusus ya mungkin jarang-jarang ya dengan rasa gerah dan lain sebagainya pengajian tapi memang gerah ya dan lain sebagainya, mohon ridhonya, tetapi mudah-mudahan sekarang mah gerah nanti mah sejuk di surganya Allah Subhanahu